Alif selalu merasa berbeda. Sejak kecil, ia menyadari ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain di sekitarnya. Kemampuannya untuk melihat sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang menakutkan dan seringkali melibatkan nyawa. Namun, kemampuan ini bukanlah berkah baginya, ini adalah kutukan. Di usianya yang masih belia, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penglihatan itu datang begitu saja, tanpa peringatan, seringkali dalam bentuk mimpi buruk yang mencekam. Di mimpinya, ia melihat kecelakaan mobil, kebakaran rumah, bahkan bencana alam yang menghancurkan. Tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa setiap kejadian yang ia lihat dalam penglihatan itu, pasti terjadi. Kecelakaan itu, kebakaran itu, bencana itu, semuanya terjadi dengan cara yang sama persis seperti yang ia lihat. Saat usia 12 tahun, penglihatan-penglihatan itu semakin intens. Mimpi-mimpi itu tak hanya datang dalam tidur, tetapi juga dalam kilasan-kilasan gambar yang muncul secara tiba-tiba di pikirannya. Alif bisa melihat kejadian-kejadian buruk yang akan menimpa orang-orang di sekitarnya, orang yang ia kenal, bahkan orang asing. Namun, ia tidak bisa memberitahukan siapapun. Siapa yang akan percaya bahwa ia bisa melihat masa depan? Bukankah itu gila? Pada suatu hari, saat Alif duduk di ruang tamu rumahnya, penglihatannya datang begitu saja. Kilasan gambar yang datang begitu cepat, sebuah mobil yang kehilangan kendali, menabrak tiang listrik, dan pengemudi yang terjebak di dalam mobil yang terbakar. Itu adalah kejadian yang sangat jelas, seolah-olah ia berada di sana, menyaksikan semuanya. Ketika ia terbangun dari penglihatannya, ia merasa ketakutan yang luar biasa. Semua yang ia lihat terasa nyata, dan ia tahu, itu akan terjadi dalam waktu dekat. Hari itu juga, Alif merasa tidak tenang. Dia berusaha untuk melupakan penglihatan itu, berharap itu hanya mimpi belaka. Namun, perasaan cemas yang menggerogoti hatinya terus mengikutinya. Tanpa bisa menjelaskan kenapa, ia merasa harus melakukan sesuatu. Jika itu benar-benar terjadi, apakah ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya? Dengan pikiran yang kacau, Alif akhirnya memutuskan untuk pergi ke jalan yang ia lihat dalam penglihatan. Jalan raya itu tidak jauh dari rumahnya, dan meskipun ia tidak tahu siapa yang akan terlibat dalam kecelakaan itu, ia merasa ada kewajiban untuk bertindak. Alif merasa seolah-olah ia sudah mengetahui masa depan dan tidak bisa menghindar dari takdir itu. Ia bergegas pergi, meskipun ia tahu betul bahwa jalanan itu hampir kosong, dan tidak ada tanda-tanda kecelakaan akan terjadi. Pagi itu, langit terlihat mendung, dan hujan mulai turun dengan deras. Alif berdiri di pinggir jalan, menatap ke arah jalanan yang tampak lengang. Suara kendaraan terdengar samar-samar, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Beberapa kali, mobil melintas dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak ada yang tampak berbahaya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Alif merasa tubuhnya semakin tegang. Mimpi buruk itu kembali terngiang dalam kepalanya. Semua terasa semakin nyata. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul di tikungan tajam. Alif melihat mobil itu melaju terlalu cepat, dan dalam sekejap, mobil itu kehilangan kendali, meluncur menabrak tiang listrik persis seperti yang ia lihat dalam penglihatannya. Mobil itu terbalik, dan asap mulai mengepul keluar dari mesin yang rusak parah. Dengan panik, Alif berlari menuju mobil itu, berusaha menyelamatkan pengemudi yang terjebak di dalamnya. Namun, meskipun ia berlari secepat mungkin, semuanya terjadi terlalu cepat. Mobil itu terbakar, dan pengemudi yang terjebak di dalamnya tidak bisa keluar. Api membesar, dan Alif hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan kejadian itu dengan rasa tak berdaya. Dalam penglihatannya, ia bisa mendengar suara teriakan yang tak terdengar, dan di luar kesadarannya, ia merasa jantungnya hancur. Itu adalah kejadian yang sama persis dengan yang ia lihat dalam penglihatan, namun kali ini, ia tidak bisa menghentikannya. Api akhirnya dipadamkan, dan polisi serta petugas pemadam kebakaran datang untuk menyelidiki. Alif kembali ke rumah, tubuhnya lemas dan tak bertenaga. Penglihatannya itu bukanlah suatu kebetulan, dan ia tahu bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami, bahkan oleh dirinya sendiri. Namun, itu bukanlah akhir dari semuanya. Setelah kejadian itu, penglihatan-penglihatan Alif semakin sering datang. Setiap kali ia tidur, ia melihat kecelakaan, bencana alam, atau kejadian-kejadian mengerikan lainnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya.
Semua yang ia lihat terjadi dengan cara yang sama persis. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah siklus yang tak bisa ia hindari. Pada suatu malam, penglihatan itu datang lagi. Kali ini, penglihatan itu lebih mengerikan dari sebelumnya. Alif melihat dirinya sendiri berada di tepi sebuah jurang, hampir terjatuh. Di sekelilingnya, hanya kegelapan yang mengancam. Ia merasakan rasa takut yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk menelan dirinya. Ketika ia terbangun dari penglihatan itu, rasa takut menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa penglihatan itu akan segera menjadi kenyataan. Ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Seolah-olah takdir sudah menuntunnya ke jalan yang gelap dan mematikan. Meskipun ia berusaha untuk melawan perasaan itu, tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Hari berikutnya, Alif merasa dirinya seperti terikat oleh penglihatannya. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk menuju tempat yang ia lihat dalam penglihatan, sebuah tebing yang tinggi, di mana ia tahu ia akan jatuh. Meski ada rasa takut yang menguasainya, Alif merasa seperti terpaksa mengikuti jalan takdir itu. Ketika ia tiba di tebing itu, angin malam yang dingin berhembus keras, dan kegelapan menyelubungi sekelilingnya. Alif berdiri di sana, menatap jurang yang dalam. Perasaan yang sama seperti dalam penglihatannya datang begitu kuat. Rasa takut itu menyelimuti dirinya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya melangkah lebih dekat ke tepi jurang. Saat itulah, Vina, teman baiknya, datang berlari mengejarnya. "Alif, jangan!" teriak Vina, memegang tangannya dengan erat. "Ini bukan jalan yang benar. Kamu tidak bisa melakukannya." Namun, Alif merasa seperti tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Penglihatannya telah menguasai dirinya. Dengan cepat, tubuhnya terjatuh ke dalam jurang yang dalam, dan dunia seakan berhenti bergerak. Suara teriakan Vina menghilang. Kejatuhan itu terasa panjang, dan saat tubuhnya terhantam batu-batu tajam di dasar jurang, Alif tahu, penglihatannya itu akhirnya menjadi kenyataan. Namun, apa yang tak disadari oleh Alif adalah bahwa takdirnya mungkin bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Sebuah penglihatan yang lebih gelap lagi, yang belum ia pahami.